Heho Pop Gengs. Selamat datang di November Rain. Bulan penghujan tahun yang cocok banget dah untuk para anak band yang mau nikmatin musik sambil menutupi tangisan di bawah hujan. Nah, di awal November ini kita udah disuguhi lagi kabar-kabar hangat yang ada di minggu ini. Maka mari kita mendengar lagu-lagu penghujan, bawa teh, dan simak kabar heboh apa lagi di awal November. Pertama, seperti biasa, kita lihat dulu yang viral di media sosial. Dan fenomena hujan sebagian yang tidak sekali terjadi, sekali lagi terlihat di video ini. Berlokasi di Cikarang, tepatnya di lokasi parkiran Jababeka, dan kali ini lebih aneh lagi nih, karena cuma satu unit mobil aja yang keguyur hujan. Kayak kena hukuman atau gimana ya? Karena yang lain kagak keguyur. Kira-kira kenapa ya? Saudara, ini hujan di mobil ini doang, ini lihat nih, yang lain kagak nih. Nih, yang lain gak ada yang hujan. Ini di mobil ini doang nih. Tuh. Tapi dari semua itu yang berkuasa di jalanan masih aja mama dong. Iring-iringan rombongan wakil presiden aja diterobosnya. Berseberangan arus pula kayak gini. Gak ada takut-takutnya ya. Kejadian ini berlokasi di Kaltim saat rombongan Ma'ruf Amin berkunjung ke Samarinda, Kalimantan Timur. Meski begitu, ia sempat terhenti juga karena terlihat seorang polisi menegurnya. Ya, mungkin emak ini gak ngeh ya itu bapak nomor 2 Republik ini. Selama beberapa minggu ini baru sekali ini lagi ya kita nyebut Pak Ma'ruf ya. Keinget lagi kita punya wakil presiden. Maaf Pak. Kejadian langka ibu-ibu ini mau menerobos disuruh berhenti. Karena berbeda dengan Satpol yang terus menuai berita, kali ini gantian Satpol PP viral diusir oleh seorang warga. Barisan Satpol ini diduga tengah berteduh di halaman rumah warga. Dan karena gak terima rumahnya disinggahi seperti itu, ia pun ngusir para Satpol ini. Dibantu warga lain, Satpol ini terusir dari halaman rumah pribadi warga. Di kolom komentar, gak satupun warganet yang membela. Dari komen-komen di bawahnya, kabarnya para Satpol ini baru aja melakukan penggusuran pedagang di pinggir jalan. Oh, pantas aja para warga jadi sebel ya liatnya. Nah, silakan pergi ya dari sini ya. Silakan. Tapi ada video viral yang agak gimana gitu. Terlihat seorang perempuan bernama Nina Widyastuti yang diduga sebagai istri pertama diusir oleh seorang pria yang tak lain adalah Sultan Syarif Mahmud Melvin Al-Qadri dari Keraton Qadariyah Pontianak. Dan itu adalah hari pelantikan istri siri Sultan yang bernama Tanaya Ahmad yang diangkat menjadi Maharatu. Dalam video klarifikasinya, Nina hanya ingin mempertanyakan keputusan memilih istri siri sebagai Maharatu. Padahal ia istri pertama yang sah. Ia juga menduga sang suami takut ketahuan menikahi wanita itu yang tidak sah secara negara. Lucu ya. Pengen ketawa deh, tapi kasihan sih sama sang bunda ratu. Atas dasar apa beliau mengangkat si pelakor itu menjadi Maharatu? Dan yang lagi hangat jadi pembicaraan warganet adalah unggahan Ketua Yayasan Gria Lansia, Panti Jompo yang ada di Malang. Sebuah surat pernyataan dari 3 anak yang menitipkan orang tuanya yang berusia 60-an tahun ini. Sekaligus proses pemakamannya yang jika meninggal diserahkan sepenuhnya kepada pihak yayasan. Dikarenakan alasan kesibukan kerja masing-masing dari mereka. Ibu mereka pun tiba di yayasan pada tanggal 28 Oktober lalu. Surat balasan dari ketua yayasan itu pun langsung dikirim, menyatakan siap merawat ibu mereka sampai ajal menjelang. Dan ya, seperti kebanyakan panti jompo, petugas dan perawat segera melakukan tugasnya. Dibersihkan rambutnya dan badannya. Diberi makan dan ya, beliau makin sehat. Setelah beberapa hari, Ibu Trimah pun memberikan pesan kepada anak-anaknya dalam bahasa Jawa, bahwa ia senang di panti. Banyak teman dan belajar ngaji juga. Kalau mereka rindu, anak-anaknya bisa datang menjenguk. Silahkan berkomentar apapun itu tentang peristiwa ini. Dari sudut pandang manapun, secara bersih tanpa emosional. Karena si ibu bahagia dan sehat, banyak donasi dari orang-orang baik, dijaga dan dirawat orang-orang baik juga.
Dan anaknya ya bisa cari kebahagiaannya sendiri. Aku wis kerasa nang dene oke kancane belajar ngaji. Dan rest in peace Vanessa Angel dan sang suami Febri Ardiansyah yang telah berpulang setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di Tol Nganjuk, Surabaya pada hari Kamis 4 Oktober kemarin. Diketahui anak yang dibawa serta kala itu selamat beserta asisten dan supirnya, yang dikabarkan berpotensi dijadikan tersangka karena kelalaiannya. Tapi kasihan juga karena dikabarkan juga nih sopirnya sedang terguncang. Ya iyalah. Dan jika keluarga Vanessa berkenan, Crazy Rich Surabaya Tom Liwafa dan istrinya Delta Hesti siap mengadopsi Galaskai Ardiansyah, putra Vanessa dan Bibi. Semoga semua yang diberi keselamatan tetap sehat dan semoga amal ibadah yang telah pergi diterima di sisinya. Dalam ajaran agama Islam, menurut Ustadz yang memimpin tahlilan di rumahnya, meninggal karena kecelakaan maut adalah mati syahid. Amin. Dan lagi-lagi ada orang biasa nih yang mirip dengan artis. Penjual cilok ini mirip banget sama Al dan El, anak dari musisi Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Yang penasaran silahkan datang aja ke Jalan Parakan Jati di Bogor. Bagi pecinta film nih, ada beberapa film yang akan menemanimu. Di antaranya telah rilis teaser pertama adalah Spider-Man No Way Home Green Goblin. Diancang-ancang akan jadi film Spider-Man dengan durasi terpanjang dalam teaser yang diperlihatkan keseluruhan kostum yang dikenakan oleh tokoh Goblin. Dan yang paling ditunggu-tunggu jadi favorit banyak orang adalah film The Batman, produksi Warner Bros. Dalam reboot waralaba Batman ini, Robert Pattinson lah yang akan berperan sebagai Bruce alias Batman. Akankah sang antihero andalan kita semua si Joker akan ikut ditampilkan? Kita tunggu tahun 2022 nanti ya. Di dunia olahraga, Irfan Bahdim akhirnya berlabuh di Persis Solo, sebuah gebrakan sekali lagi dari klub kasta Liga 2. Biarpun turun kasta setelah keluar dari PSS Sleman, Irfan mengutip Bolanas mengatakan manajemen dan pelatih Persis Solo dirasanya sangat bagus. Ya sudahlah ya, Liga Indonesia aja nggak beres. Karena baru-baru ini heboh kabar pengaturan skor mencuat setelah manajemen Perserang melaporkan adanya pengaturan skor yang melibatkan 5 pemain dan 1 pelatih. Wah, momok banget ini mah. Apakah ini akan jadi PSSI bisa apa jilid kesekian? Dan partnya juga udah masuk episode kesekian? PSSI bukannya ikut mengusut, malah mendesak Najwa untuk mengungkapkan Mr. Y, wasit yang memberikan pengakuan terlibat dalam pengaturan skor Liga 1. Dalam wawancara Najwa ke Mr. Y atau Y itu semua dibongkar. Didesak seperti itu, Najwa secara tegas menyatakan punya kode etik untuk menjaga identitas narasumber. Meski pihak PSSI terus mendebatinya, Najwa tetap menolak membongkar siapa Mr. Y tersebut. Yang terbaru, dikabarkan PSSI akan menempuh jalur hukum untuk gugat mata Najwa dan mendapatkan nama dari Mr. Y. Iya, wong ngapain sih maksa? Kode etik menjaga narasumber itu udah jelas. Dan bukannya telah ada Satgas Anti Mafia. Udah bubar ya? Liga dagelan berjilid-jilid ini mah. Sementara itu Liga masih terus berjalan. Ega Rizky, kiper PSS cedera dan harus menepi selama 5 bulan. Persebaya dan Arema bertemu dalam derby Jatim di Manahan, Solo Sabtu lalu. Persis Solo sendiri kembali bertemu AHPS Pati dan puas dengan skor imbang. Baik, di ranah sosial politik, Siti Nurbaya yang jadi pembicaraan nih. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK ini menyatakan pembangunan besar-besaran di era Presiden Jokowi gak boleh berhenti atas nama emisi karbon ataupun deforestasi. Tak ayal, pernyataan seperti ini kena hujatan oleh warganet. Alih-alih mendukung keberlangsungan lingkungan hidup, malah mengkampanyekan pembangunan besar-besaran.
Belum lagi pernyataannya mengenai deforestasi, yang mengatakan bahwa deforestasi di Eropa tidak sama dengan di Indonesia. Karena satu pohon aja ditebang di belakang rumah, disebut sebagai deforestasi di sana. Aduh, Eropa bagian mana sih Bu yang bilang deforestasi itu menebang satu pohon? Ini seperti dikutip cuitan Ketua Walhi Jatim. Apa perlu Ibu LHK ini dikirimkan video daftar populer yang membahas deforestasi? Gak usah lah ya, mungkin beliau gak ada waktu untuk belajar. Oke, selamat berakhir pekan semuanya, kecuali Bu Menteri ya, jaga kesehatan dan tetap bahagia, kuat serta mulia.